Kalau kita ngelihat pesantren, sebetulnya santri itu punya air semua. Kenapa? Karena saya terpanggil untuk mengembangkan Karanggedang ini, Masjid Bapak di Karanggedang ini. Nah, perubahan itu nggak bisa dilawan, perubahan itu bisa diadaptasi. Kita beradaptasi dengan kita, teknologi juga beradaptasi dengan manusia. Handphone, jadi ini pesantren yang pendekatannya sebetulnya ekologis. Saya menggunakan kayu-kayu bekas dari rumah-rumah yang sudah terbengkalai untuk diolah kembali. Ada evidence-nya, ada metodenya. Dan ketika setiap hari membaca berita tentang sains, tentang ekologi, tentang teknologi, itu secara perlahan anak-anak wawasannya berkembang. Penataan institusional itu mesti menghitung keseimbangan dalam perkembangan masyarakat antara perubahan sosialnya maupun ekonominya dan kulturnya. Kalau kultur berkembang, masyarakatnya sangat pintar. Tapi kalau miskin, orang pintar miskin berbahaya juga. Akan bikin laboratorium teknologi. Yang sudah terjadi kan sekarang program sederhana ya, bikin website, kemudian juga ada animasi gitu. Ke depan karya saya bahkan akan berkembang ke robotika. Apakah ini poetik? Jelas poetik. Saya menciptakan kenyataan bersama warga. Tanahnya saya bentuk, tanamannya saya tanami, sayurannya ditanami, rumahnya saya berdirikan, dan ini semua ada ritmenya gitu loh, ada iramanya, dan itu yang saya kira poetik dalam pengertian itu gitu loh. Jadi rumah-rumah ini, bangunan-bangunan ini materialitas dari puisi. Saya langsung ngobrol-ngobrol dengan Gus Faisal Kamandobat, Gus Icol. Saya manggilnya beliau Gus Icol. Terima kasih Gus Icol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahma. Ya, jadi di sini kami mau ngobrol lah, diskusi mengenai sanggar ini sendiri. Ya, dalam tanda kutip mungkin kita temanya tentang alternative space, collective space gitu. Tapi nanti kita bakal diskusi lebih jauh lagi gitu ya Gus. Oke. Sebenarnya terima kasih Gus Icol sama-sama Rahma menyempatkan waktu. Mungkin langsung aja kali ya Gus ya. Ke pertanyaan yang dasar-dasar dulu. Apa sih kayak motivasi atau dorongan gitu yang menjadi melatar belakangi buat menginisiasi sanggar ini? Ini sambil saya catat. Sebetulnya pada awalnya kan saya sudah kerja ya di kampus di Universitas Indonesia. Kemudian ayah saya tuh sakit, dan ketika ayah saya sakit dan belum mengelola pesantren induk di Cigaru sana, menjadi pengasuh, saya tahu bahwa ayah saya mendirikan masjid di sini, di Karanggedang sini. Sementara kami cuma 2 bersaudara. Jadi adik saya kemudian mengelola di pesantren induk di Yayasan Utama. Dan saya terpanggil untuk mengembangkan Karanggedang ini, Masjid Bapak di Karanggedang ini. Karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama, masyarakatnya itu cukup underdeveloped. Jadi tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan segala macam itu kurang bagus. Akses pendidikan secara geografis dekat, tetapi secara kultural masyarakatnya pada saat itu belum sadar tentang pentingnya pendidikan. Jadi ayah saya ketika membangun masjid ini, beliau itu hampir setiap hari menemui warga, Pak RT, para kiai, para guru, penyadap nira, dan segala macam, untuk mengetahui berbagai macam problem masyarakat di sini dan menyelami jiwa mereka. Jadi kemudian Bapak bersama-sama mereka membangun masjid ini. Jadi Bapak membeli tanah ini, kemudian melibatkan warga untuk bersama-sama membangun masjid Karanggedang ini. Konstruksinya seadanya, karena keterbatasan mungkin sumber daya manusia, bagaimana merancang satu masjid yang sebetulnya layak gitu. Tapi alhamdulillah
Waktu itu anak-anak itu didatangin bapak saya satu-satu agar mau mengaji di masjid di Karanggedang ini. Jadi dalam waktu cukup lama ya, sekitar 7-10 tahun kemudian anak-anak itu udah ngaji semua. Tapi itu udah ada Cigaru juga, ada pesantren pusatnya. Ya, Cigaru kan sudah 100 tahun lebih ya. Ini kan baru 10 tahun ini. Jadi disinilah kemudian anak-anak sudah ngaji semua dan kesadaran terhadap pendidikan itu meningkat. Bahkan mereka sudah kuliah, sudah menjadi guru, dan hidup di lingkungan yang pekerjaannya itu tidak hanya buruh rendah di kota-kota besar, tapi juga sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang semi profesional gitu loh. Dan perubahannya makin baik. Jadi ketika saya kemudian datang ke sini, yang saya lakukan pertama adalah juga seperti yang bapak saya lakukan. Saya mendatangi warga-warga desa ini. Saya selami satu persatu orang tuanya seperti apa, anak-anak mudanya seperti apa, dan anak-anak kecilnya itu seperti apa. Nah, setelah saya menyelami mereka, saya mencoba memperkenalkan program ini secara bertahap, memperkenalkan kesenian. Kenapa? Karena itu menyenangkan bagi mereka. Jadi ketika saya libatin dalam proses menggambar, dalam proses bagaimana hadrohnya mengisi wayang, bagaimana mereka juga ikut dalam beberapa sesi pertunjukan baik di luar kota gitu kan. Itu menyenangkan dan memberi pengalaman yang baru bagi mereka. Ini jadi mengaji itu menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, skillnya juga bertambah. Jadi mereka sudah punya skill motorik halus. Tadinya kasar, nanam pohon apa, sekarang mulai mengenal motorik halus. Seperti menggambar misalnya, menulis kaligrafi gitu. Jadi mereka ikut dilibatkan mungkin. Iya, memang ini salah satu wahana. Kesenian saya ini hanya wahana untuk bagaimana mengembangkan generasi muda ini. Memberikan skill, mengembangkan potensi mereka gitu. Nah, seiring waktu ketika secara ekonomi karya-karya yang saya bikin memberi hasil yang cukup baik, saya mulai membangun infrastrukturnya. Saya mencoba pekarangan ini, tadinya hutan, ini pekarangan albasia dan segala macam saya tebang. Karena tanahnya miring, kemudian saya bentuk jadi amphitheater terbuka. Tujuannya agar konturnya ini bisa punya manfaat fungsional gitu loh. Jadi ada masjid, ada teater, ada warung, ada joglo untuk terbuka. Jadi ini versatile. Jadi satu arsitektur vernakular yang kerakyatan dan serbaguna yang versatile gitu, karena ini terkait dengan masyarakat yang jumlahnya banyak dan sangat beragam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Kang Adit kopinipun. Tapi saya sepakat tadi sih Gus, yang berarti dari nggak cuman bangunan biasa, tapi ada segi estetikanya, maksudnya ada nilai arsitekturnya juga, nggak cuman. Ya, kebetulan saya menyukai arsitektur. Jadi ini 90% kayunya itu bekas semua. 90% Jadi ini pesantren yang pendekatannya sebetulnya ekologis. Saya menggunakan kayu-kayu bekas dari rumah-rumah yang sudah terbengkalai untuk diolah kembali menjadi bangunan yang bisa digunakan, bisa difungsikan, bisa dihuni dengan sehat dan bahkan indah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sangat menekan biaya. Jadi kalau saya membangun rumah katakanlah 8 kali 8 meter itu bisa 120-150 juta yang sederhana. Tapi dengan kayu ini itu bisa menekan lebih dari separuhnya gitu loh. Dengan syarat bahwa saya yang belanja kayu sendiri, yang desain sendiri, dan ikut mendirect atau menyutradarai tukang, menjadi mandor tukang setiap hari. Nah, dari rumah-rumah itu sendiri juga ada keragamannya. Ada joglo seperti ini yang adalah ruang publik klasik di Jawa. Jadi ruang publik untuk klasik, untuk yang memang tradisional gitu loh, standar tradisional di Jawa seperti ini. Yang kedua ada limasan, ini juga tradisional yang cukup standar. Terus ada model yang atapnya pelana. Ini. Iya, sana.
ada yang rumah seperti itu panggung itu. Nah itu sebetulnya saya adaptasi dari rumah Thailand. Terus tapi konstruksi dalamnya, konstruksinya itu mengikuti Bali. Dan adaptasi atapnya saya jawakan. Berarti jadi kalau gitu ya, mix iya. Jadi kalau Bali itu atap tumpuknya Thailand. Kemudian konstruksi dalamnya, molonya itu lebih ke Bali. Terus kemudian risplangnya itu lebih esoterik kayak Jawa, yang lebih ke dalam. Kalau Thailand kan ke ekspresif, keluar eksoterik gitu. Jadi perpaduan begitu. Nah, jadi di sini dari yang sudah ada sudah kelihatan ada tradisional pelana, ada tradisional limasan, ada joglo, dan di sana juga ada warung dengan model yang sederhana gitu loh. Dan ada yang rumah kayu yang eksperimental. Jadi harapannya adalah ini bukan hanya kitab di pondok, itu bukan buku semata yang diaji, tapi bahkan rumahnya itu sendiri pengetahuan tentang arsitektur yang itu bisa menjadi pelajaran bagaimana membuat rumah yang sederhana, sehat, dan indah serta fungsional itu. Dan ekologis kan. Betul. Kalau rusak, kalau rumah tembok kalau rusak susah benerinnya, tapi kalau kayu dindingnya rusak satu, saya tinggal beli kayu satu papan untuk benerin semacam itu. Bahkan saya juga tahu dari salah satu santrinya kan pernah bilang pemilihan kayunya nggak sembarangan, kayak ngambil dari Gunung Kidul di Jogja. Iya, ini kayu-kayu bekas itu sudah kering, jadi sudah kering, sudah solid, jadi jauh lebih baik karena ovennya alami, pengeringannya prosesnya alami. Beda yang sekarang kan lewat mesin oven ya itu juga bagus, tapi secara alami itu justru sudah menunjukkan bahwa kayu itu sudah tahan uji oleh alam, oleh musim, oleh cuaca yang bermacam-macam selama puluhan tahun. Mungkin itu bisa nyambung ke pertanyaan ini sih, Gus, terkait yang estetika tadi. Kayak gimana cara menjaga keseimbangan antara keterbukaan sama apa tadi yang antara struktur dan spontanitasnya. Oh iya, jadi di Sanggar Maturun itu ada madrasah. Madrasah itu ada program-program yang stabil. Jadi program-program yang kontinu terus. Jadi madrasah sore itu yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun itu program yang kontinu. Dan siswanya sudah cukup banyak, ada 164 anak kalau nggak salah. Naik turunlah kurang lebih, ada kadang berkurang 5, tambah 5, semacam itu. Itu yang kontinu. Yang kedua itu ada pengajian kesepuhan desa. Itu juga kontinu. Kemudian masjid gitu ya. Kemudian ada juga pengajian rutin desa. Itu bergilir antar masjid, itu juga rutin. Setiap minggu kliwon di sini gitu loh. Itu rutinan. Jadi ada rutin yang memang acara keagamaan yang rutin. Nah, tapi juga ada program-program yang fleksibel. Semacam yang semi fleksibel, semacam anak-anak yang sudah menetap, misalnya para mahasiswa atau anak SMA yang ikut program literasi misalnya, seperti pertama itu membaca dan menganalisis berita. Tujuannya apa? Agar perkembangan perkembangan pemikiran itu dilakukan secara sangat bertahap. Orang tidak bisa langsung berpikir teoritis, tidak bisa langsung berpikir filosofis. Pertama, membedakan dulu antara rumor dengan informasi. Nah, dengan membaca berita orang menjadi terlatih, tidak lagi bicara berdasarkan rumor, tapi berdasarkan informasi. Ada faktanya, ada evidence-nya, ada metodenya. Dan ketika setiap hari membaca berita tentang sains, tentang ekologi, tentang teknologi, itu secara perlahan anak-anak wawasannya berkembang dan interestnya berbeda. Gitu. Semacam itu ada. Kemudian ada yang nanam-nanam sayuran, terong segala macam, itu juga dilakukan di sini. Itu masyarakatnya ya. Iya, yang santri-santri yang menetap juga dipimpin Kang Maskur. Kemudian ada program bank sampah kan, bank sampah Matur Nuwun. Jadi sampah warga ini dikumpulkan di sini, dikumpulkan untuk dijual dan uangnya bisa untuk madrasah, untuk menambah kesejahteraan masjid dan madrasah semacam itu. Itu ada, jadi ada program keagamaan, ada program kreativitas, ada program literasi,
dan juga ada program lingkungannya. Oke, oke, saya tangkap. Ya, sejauh ini udah ada gambaran sih, emang ya udah bukan cuman sekedar kajian kita kuning, tapi ya tadi ada ilmu ekologinya. Ya, cuman ya memang yang membedakan sebetulnya berdasarkan kebutuhan warga saya, bukan berdasarkan kayak kebutuhan saya bawa program dari mana, nggak begitu. Jadi saya lakukan berdasarkan kebutuhan mereka juga. Kesenian yang saya lakukan di sini kesenian mereka. Makanya karya saya juga berupa kitab kuning. Ceritanya juga cerita tentang desa ini. Anak-anak juga saya libatkan sambil belajar tentang riset etnografi yang dasar gitu loh. Dan itu bisa menjadi bahan bagaimana kesenian itu temanya, subjeknya, risetnya semua itu dibangun dari dalam gitu loh. Dari realitas sehari-hari. Dan anak-anak desa yang ikut menulis kisah-kisahnya, para kesepuhan desa, para leluhur, tentang lingkungan alamnya, ekologinya, termasuk tumbuh-tumbuhan, fungsi obatnya, kisah hantu-hantunya, semua diriset kemudian menjadi karya-karya saya dan ditulis dalam naskah pegon yang itu adalah bagian dari tradisi mereka, sehingga mereka tidak terasing dengan kesenian saya. Jadi kesenian saya ini disebut seni tradisional bagi masyarakat. Tapi ketika saya taruh di acara-acara di luar itu menjadi seni kontemporer gitu. Nah ini nanti ada perspektif wacana yang berbeda dan ini akan menjadi diskusi di luar kesempatan yang berbeda gitu. Ya, sepakat. Ya, saya juga nulisnya jadi kan ada laporannya juga ya, Gus. Saya di situ juga tulisannya waktu itu kayak tradisional art gitu, tapi kok kesini-sini kok nggak tradisional juga, kontemporer. Jadi saya masih bingung hal itu. Berarti sebenarnya seni tradisional, tapi seni tradisional itu seni yang mengacu pada satu struktur yang tetap dan melebur dalam kehidupan sehari-hari. Itu seni tradisi. Misalnya jaipong, wayang segala macam. Dia punya pakem, punya struktur yang tetap dan sudah membentuk irama kehidupan sehari-hari. Oke. Karya saya itu bagian dari itu. Bagian dari bagaimana kehidupan sehari-hari terkait nilai-nilainya itu tertanam ada di dalam naskah-naskah saya. Naskah saya itu menjadi kontemporer gitu. Tradisional tuh bisa berangkat dari modern art, bisa berangkat dari sains, bisa berangkat dari bahkan seni abad pertengahan dan segala macam. Tapi yang penting adalah di dalam karya saya ada yang namanya pengetahuan, wawasan untuk merespon problem yang sedang kontekstual. Jadi kalau wayang nih dari dulu sampai sekarang ceritanya itu-itu aja. Ya memang ada dialog dengan kenyataan tapi porsinya sangat sedikit. Nah dalam karya saya situasi yang sedang aktual itu bukan hanya diambil informasinya tapi juga diambil fondasi dan kedalamannya untuk kemudian dilebur dengan tradisi. Gitu. Sehingga dia menjadi kontemporeri, terlibat dalam satu situasi yang sedang aktual. Gitu. Jadi naskah pegonnya tradisional, wayang-wayangnya berangkat dari kehidupan sehari-hari. Tumbuh-tumbuhan di dalam karya saya berangkat dari yang ada di sini. Ada daun talas, ketela, kluwih dan segala macam. Itu bagian dari. Tapi tema-temanya bisa merespon sesuatu yang sangat global. Kenapa? Karena globalisasi juga menimbulkan persoalan di sini. Ada masalah struktural, ada kena pinjol, ada kena gaya hidup ibu kota, ada game-game yang muncul di HP dan itu menguras uang mereka dan menciptakan juga masalah kognitif karena handphone ini juga melakukan proses rekayasa terhadap kognisi dari anak. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana kesenian itu bisa menjadi wahana untuk untuk mempertahankan posisi manusia di tengah perubahan zaman yang dia ciptakan sendiri. Artinya agar zaman yang terjadi yang berubah dan perubahan ini ditentukan juga bukan hanya secara secara ringan tapi juga secara berat karena mengandung ada kekuatan modal yang besar, politik yang besar. Dan kami hanya orang-orang kecil yang harus bertahan juga dengan
nilai-nilai yang kami miliki, dengan kesederhanaan yang kami miliki untuk menjaga tetap kewarasan di tengah arus besar zaman yang besar ini. Tapi nggak harus defensif ya, nggak harus frontal, diambil yang baik-baik sesuai dengan kapasitas sejauh ia bisa dikendalikan, bisa dikontrol agar tidak destruktif. Iya. Sebenarnya penjelasannya tuh kayak udah menjawab semua yang saya butuhkan sih Gus. Kayak ya tadi yang ngomongin everyday life practice, kayak kehidupan sehari-hari, sama juga gimana kayak kita ngasih jeda ke dunia, kayak seni itu yang tadi Gus bilang kayak jadi wahana buat kayak jeda di tengah ya kebisingan teknologi yang sekarang masuk kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi juga bahkan di Karanggedang kan juga bikin animasi kami. Oh, iya. Kami juga menggunakan teknologi tradisional kami untuk dimasukkan ke dalam wahana teknologi. Iya. Dan itu secara teknologi, secara skill itu juga nggak sederhana. Apalagi di Karanggedang juga ada kan klinik programming. Kami menyediakan jasa website dan segala macam gitu loh. Artinya teknologi ini hanya tools, hanya alat. Nah, dia hanya sama seperti buku, sama seperti pacul untuk fungsinya apa. Kita yang menyiapkan kontennya untuk apa teknologi itu sebagai wahana untuk mentransformasi diri kita sebagai manusia itu. Jadi moderat aja, moderat. Kalau melawan sepenuhnya nggak mampu. Dan juga kami tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya ingin hidup bersahaja, penuh manfaat dan berkah dalam lingkungan hidup yang sehari-hari kami jalani. Insya Allah betah ini. Hujan. Bagus. Saya ngerokok ya, izin ya. Kalau nggak ngerokok, kopinya silakan diminum. Bicaranya kaku saya. Kalau ngerokok pinter nanti, lancar nanti. Siap. Saya sambil ini juga kayak mengurutkan lagi. Tapi benar-benar ini ya sesuai dengan apa yang sedang saya tulis juga Gusnya. Ya jawaban-jawaban itu penjelasannya. Iya. Sama ini paling sedikit tadi itu kayak ada mungkin kalau bahasa formalnya kayak sanggar ini secara sadar menjadi bentuk tandingan terhadap ruang seni atau pendidikan yang dominan. Tidak, kami tidak melawan itu. Kami bekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan kami. Gitu. Ini bukan ruang kolektif, ini ruang sosial. Ruang kolektif itu kadang orang bertemu satu sama lain oleh minat yang sama, tapi sebagai kolektiva itu individunya kadang nggak terlalu muncul. Kalau ini kan pertetanggaan, persahabatan, gitu loh. Yang kemudian berkumpul di sini, ada kegiatan bersama. Kadang cuma datang buat ngopi juga tidak apa-apa, gitu loh. Jadi ini bukan ruang kolektif gitu loh yang punya satu agenda tertentu. Ini ruang sosial tentang bagaimana kehidupan sehari-hari itu dibicarakan, diimprovisasi, diperbaiki, dan disegarkan setiap saat. Meskipun itu mungkin lewat perbincangan yang sederhana atau lewat kegiatan-kegiatan baik yang kontinu maupun yang aksidental ya sesekali dilakukan. Dan tujuannya memang nanti akan ada penataan institusional, ada penataan kelembagaan. Tapi harus menghitung ketika saya ingin mengembangkan ini menjadi satu institusi yang solid. Saya harus menghitung. Apa yang saya hitung? Pertama adalah perkembangan warga sendiri secara sosial. Tingkat populasinya berapa, daya dukung lingkungannya cukup atau tidak, pembagian pekerjaannya seperti apa, kerangka etik apa yang dibutuhkan, dan bagaimana anak-anak mudanya bisa terlibat di dalam lembaga ini ketika ini ditata hingga menjadi lembaga yang saya sedang mencari format institusinya ya. Itu seperti itu. Itu harus seimbang itu. Kalau lembaga ini maju, SDM-nya dari luar semua, ini akan menjadi problem justru bagi masyarakat yang sebetulnya ini untuk mereka. Daripada yang dari jauh-jauh, yang utama adalah untuk warga sebetulnya minat saya. Gitu. Nah, jadi penataan institusional itu mesti menghitung keseimbangan dalam perkembangan masyarakat antara perubahan sosialnya maupun ekonominya dan kulturnya. Kalau kultur berkembang, masyarakatnya sangat pintar. Tapi kalau miskin, orang pintar miskin berbahaya juga. Tapi kalau
kalau orangnya miskin sekali, secara apa namanya, secara kultural miskin, secara sosial miskin, secara ekonomi juga miskin, nah dia menjadi subordinat dalam struktur sosial yang besar, dia akan menjadi korban. Nah, ini bagaimana sanggar ini bisa menciptakan satu tatanan yang seimbang gitu loh, sosialnya, kulturnya terkait pola pikir dan nilai, ekonomi terkait kesejahteraan dan kesehatan dan segala macam. Dan bagaimana kesenian itu merajut semua itu. Agama itu nggak menjadi dogma, tapi menjadi kerangka pembentukan etik kehidupan sehari-hari, pembentukan etos sehari-hari, untuk membuat mereka itu punya resiliensi, punya keteguhan, punya optimisme, dan punya kelembutan hati untuk menghadapi tekanan zaman yang berat. Ini bukan ruang urban seperti di Bandung atau di Jogja, yang tujuannya untuk profesional. Iya, ada penyewaan studio. Dan mungkin sama apa sih? Ada ya segi kalau istilahnya tuh branding, sama ada kemanfaatan ya, profit gitu. Iya, ini hampir nggak ada profit saya. Ini nggak ada profit ini saya. Ini dan kebanyakan uang pribadi saya ini dari penjualan lukisan ini semua, dan kebaikan hati teman-teman seni rupa. Ini salah satu sebagian ditolong oleh Mas Heri Dono, itu oleh Ugo Untoro, itu oleh sahabat saya Haji Sohibun, seorang juragan pupuk. Terus kadang ada warga, Gus Icol, saya bikin bata merah, kamu mau pakai enggak? Nah, saya baru pakai batu bata merah. Jadi saya bukan merancang dengan nanti materialnya disesuaikan, enggak. Tapi warga misalnya minta saya beli batu bata, saya bikin teater, gitu-gitu. Jadi bukan sesuatu, saya hanya merancang lanskap besarnya. Tapi detail material dan segala macamnya itu sangat dikondisikan oleh interaksi dengan warga sehari-hari. Berarti nggak bisa dibilang collective space. Lebih cocok social space ya. Karena Apa? saya juga untuk sosial gitu loh, dan interaksinya juga dengan orang yang tiap hari kenal, dengan apa. Ya memang banyak tamu dari Jogja, dari Bandung, dari Jakarta, dari mana. Tapi fungsi utama ini adalah bagaimana terkait sama masyarakat yang konkret, yang setiap hari memang kami setiap hari itu berinteraksi. Berarti kalau ruang alternatif gitu, tapi mungkin itu cuma istilah-istilah akademik doang. Iya, biar mungkin ini disebut ruang alternatif. Terserah mereka, masyarakat nanti menganggapnya. Iya, itu bukan saya. Saya hanya membangun dan menjalani apa yang saya mampu dan masyarakat suka dan butuh gitu loh. Dan bagaimana ya ini bersama-sama nanti bisa dibangun, berkembang. Dan itu nggak mudah, karena masyarakat pikirannya nggak tunggal. Nah, kalau ada 1000 orang ya mungkin ada sekitar 1000 pikiran juga. Dan bagaimana itu harus dinegosiasikan, diobrolin satu sama untuk nyari resonansi yang sama. Terus nyinggung apa lagi sebenarnya? Ini lebih ke ini soalnya saya kayak mau membahas ke yang tadi, yang dunia cepat, instan gitu. Nah, ini si sanggar ini sendiri tuh gimana cara ngerespon atau melawan arus gitu, enggak? Kalau ngomongin tentang ritme yang dunia yang sekarang yang serba instan, serba cepat, apalagi zamannya AI dan segala macam. Iya. Gimana sanggar itu? Itu dari dulu kan ada seperti itu. Iya, sebenarnya. Sejak zaman dulu, ketika unta diganti dengan kereta, ketika munculnya lah apa namanya mobil, kapal uap, ya kan, kemudian pesawat dan segala macam, itu selalu seperti itu. Tapi manusia kan juga makhluk yang cerdas, gitu loh. Dan makhluk yang cerdas itu artinya makhluk yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang kompleks. Nah, perubahan itu nggak bisa dilawan, perubahan itu bisa diadaptasi. Kita beradaptasi dengan kita, teknologi juga beradaptasi dengan manusia. Handphone kalau nggak didesain dengan riset kognitif kita, nggak akan lahir sistem sibernetik yang kita gunakan. Begitu juga
AI juga sama. Semakin upgrade karena dia mengakses data-data yang dari manusia. Jadi keduanya sebetulnya bukan manusia itu korban dari mereka, tapi keduanya saling beradaptasi satu sama lain hingga tujuannya untuk mencapai keseimbangan tertentu demi kelangsungan satu fungsi. Entah itu mobil, pesawat, AI dan segala macam gitu loh. Memang akan ada beberapa implikasi secara sistem maupun secara struktural ya. Entah itu mungkin pembagian kerja karena banyak diganti mesin, atau pola kognitif yang berbeda, model pendidikan yang berbeda. Tapi itu lumrah gitu loh. Itu hal yang wajar. Nanti pada akhirnya juga manusia mampu untuk ditantang secara realistik harus merespon itu. Mungkin akan ada pembagian kerja yang berbeda. Mungkin ada jenis-jenis pekerjaan yang baru. Mungkin ada pekerjaan jadi prompter misalnya, suka bikin prompt misalnya, semacam itu. Tapi Sanggar gimana bisa menanggapi kayak gini? Kami akan bikin laboratorium teknologi. Yang sudah terjadi kan sekarang program sederhana ya, bikin website, kemudian juga ada animasi gitu. Ke depan karya saya bahkan akan berkembang ke robotika. Dan saya telah ngikutin ya Bu Sumaya. Ngikutin, dan itu memang minat kami juga gitu loh. Tapi bukan robotika super canggih, ini robotika yang disesuaikan dengan bagaimana sih sebetulnya kita mempelajari makhluk yang namanya teknologi ini. Ini membutuhkan sumber daya manusia seperti apa gitu loh, skill seperti apa, dan manajemen kerja yang seperti apa. Itu yang menarik, dan itu juga bukan hanya menjadi alat tapi juga menjadi ekspresi kita, wahana ekspresi. Jadi kalau teknologi biasanya digunakan untuk kebutuhan fungsional dan utilitarian, sama saya mungkin tidak untuk itu, bisa untuk kegembiraan. Saya bayangin wayang itu bergerak sendiri dengan respon tertentu. Nah itu bisa menjadi wahana edukasi dan interaksi yang berbeda gitu loh. Bisa kebayang 10 tahun ke depan. Tapi kelambatan gitu Gus, kayak pentingnya kita kayak berhati-hati dalam mengerjakan, ya mungkin sesimpel menciptakan suatu karya lah, nggak harus lukisan, mungkin nulis juga gitu tuh. Dan ritual dalam kehidupan sehari-hari itu gimana kayak? Ritual itu membentuk ritme hidup sehari-hari dan membuat sejarah itu punya struktur. Jadi sembahyang dari pagi sampai malam, kemudian tani dari tanam sampai panen, kerawa memancing, ke laut, segala macam. Jadi ritual dan kegiatan ekonomi dan segala macam itu membentuk ritme dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah AI itu nggak sampai memenuhi seluruh aspek kehidupan kita. AI itu mungkin untuk pekerjaan, tugas akademik, ekonomi, tapi nggak sampai AI belum nanam, nggak sampai Pak Tani, nggak sampai belum menanam, bisa menanam jengkol, belum makan pete gitu loh. AI itu hanya mungkin mempengaruhi kehidupan kita itu 5% atau 3% bahkan. Selebihnya itu masih tukang kayu ya, masih manusia, nanam ini juga manusia, kita makan juga masih tangan kita sendiri, pakai tangan kita sendiri, dan mencicipi sambal juga masih pakai lidah kita sendiri, nggak harus pakai bantuan AI gitu loh. Jadi dia nggak harus dibesar-besarkan gitu loh. Dia ada, mungkin punya pengaruh signifikan, tapi tidak mendalam gitu loh, tidak total gitu loh. Itu yang mesti kita sadari, karena begitu banyak aspek kehidupan yang tidak bisa diwakili oleh AI. Jatuh cinta juga nggak bisa diwakili pakai AI, harus pakai hati kita sendiri kan? Begitu juga kalau patah hati gitu loh. Betul sekali. Ini Gus, tadi yang ngomongin, nah masyarakat di sini kan tadi ada yang bank sampah, terus pokoknya nggak cuma santri-santri tapi melibatkan masyarakat gitu lah. Kayak terus juga, nah kenapa sih kegiatan ini tuh nggak selalu dianggap sebagai tanda kutip seni, tapi juga menjadi bagian dari praktik Sanggar itu sendiri? Ya, istilah seni, estetika itu terpisah dari kehidupan sehari-hari, itu kan orang modern. Kalau warga kan hadro ya tradisi, kehidupan ibadah, sembahyang pakai baju bagus ya ibadah, menanam padi dengan ritme yang baik, dengan garis yang lurus, presisi, itu kan estetika. Tapi itu pertanian. Jadi
Tapi masyarakat modern itu kan memisahkan antara di mana ekonomi, di mana agama, di mana tradisi, di mana kekerabatan, di mana apa namanya kepemimpinan sosial. Tapi dalam kehidupan masyarakat kan, kalau dalam masyarakat di pedesaan masih lebur gitu loh. Itu makanya saya sebut kalau dalam kehidupan sehari-hari seni saya itu tradisional, ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi dalam masyarakat kontemporer, di mana institusi, ideologi, nilai, moralitas itu sudah dipisah satu sama lain, ini kemudian disebut sebagai contemporary art. Gitu. Tentu saja ada syarat-syarat formal, ada syarat-syarat terkait aspek substansial yang saya penuhi agar kenapa ini bisa disebut tradisional dan kenapa itu bisa disebut kontemporer. Ya, kalau tadi estetika udah dibahas semua dari segi struktur, ini udah menjawab. Ini ada pertanyaan terkait yang tadi apa nyambung sama arsitektur bangunan limasan sama joglonya tadi, itu udah kejawab sih. Terus ini Gus paling mungkin sebelum masuk ke ini, sebenarnya pertanyaan template teman-teman kayak apa harapannya 5-10 tahun ke depan, tapi sebelum itu mungkin saya pengen ini sih, apa Gus yang kayak proyek terdekat dulu deh, ini sedang kesibukan apa? Mungkin ya untuk tahun ini aja dulu deh Gus. Ya untuk setengah tahun terakhir ini udah ada proyek yang pertama Artjog. Artjog di Jogja Juni, September Bienal. Terus November animasi internasional. Kemudian sedang ada pembicaraan soal seni dan peradaban di Jakarta. Dan itu yang seni ya, yang seni, yang produksi besar itu mungkin itu. Yang kecil-kecil ya pameran bulanan apa, buat silaturahmi dengan teman, yaitu nggak melibatkan banyak orang karena kecil gitu loh, misalnya cuma satu gambar atau apa, nggak melibatkan satu. Nah, menyinggung kayak pameran nih Gus ya, kan tadi kan Gus Icol mention terkait kayak partisipasi gitu masyarakat, melibatkan santri-santrinya, melibatkan warga-warga sekitar buat turut kayak misal kayak tadi santrinya dibawa ke Jogja gitu untuk mocapatan atau siaran apa gitu. Nah, itu kan partisipasi juga kan ya Gus ya. Nah, ini dalam pameran sendiri gitu Gus Icol juga melibatkan masyarakat gimana? Yang libatin tuh ada Mas Taufik, pelukis baktrek ikut terlibat. Ada Pak Zen, guru animasi terlibat gambar. Terus biasanya ada santri-santri lain, ada Aji, ada Ibnu dan lain-lain ini terlibat ikut gambar gitu loh. Dan pemahat juga ada ya? Pemahat itu Mas Najib katanya lagi nganggur, tidak ada orderan. Ya baiklah, saya punya kayu bekas, mari kita bikin bersama-sama. Anda merangkul ya Gus ya? Melibatkannya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi kadang saya tidak bukan masalah permintaan pasar yang saya lakukan, tapi permintaan warga. Iya. Alhamdulillah. Oh ini ada bahasin estetika lagi Gus, terkait kayak sebagai seorang penyair, penulis juga ya, terserah orang mau bilangnya apa, tapi di sini saya posisikan Gus sebagai poet gitu lah ya. As a poet tuh gimana sensibilitas sastra Gus Icol mempengaruhi ritme suasana di sanggar lah, ritme kerjanya juga. Tuh gimana Gus? Kalau kita ngelihat pesantren, sebetulnya santri itu penyair semua. Kenapa? Karena hampir pelajaran utama pesantren itu disampaikan dalam bentuk nadzoman. Iya. Tata bahasa mulai dari jurmiyah sampai alfiyah. Pakai nadzoman. Kemudian akidah akhlak pakai nadzoman. Akidatul awam tentang akidah, tentang teologi juga menggunakan nadzoman. Jadi sebetulnya santri itu nggak perlu nulis puisi, dia sudah menjadi bagian dari ekosistem poetik, poetic society, poetic community. Kenapa? Karena apa sih namanya poetik itu? Kalau dalam Aristotelian, poetik itu artinya making reality, menciptakan kenyataan, menciptakan kenyataan sosial. Mari kita ciptakan realitas ini bersama-sama. Nilai-nilainya, tujuan hidupnya, cita rasanya, dengan rasa yang indah, itu poetik. Jadi kalau orang nulis puisi tapi kok nggak menciptakan realitas dengan pembacanya,
nggak menciptakan dunia dengan pembacanya, itu bukan penyair. Itu mungkin sebuah bentuk sastra, tapi nggak poetik, karena nggak making reality. Ya. Nah, bagaimana sih? Apakah ini poetik? Jelas poetik. Saya menciptakan kenyataan bersama warga. Tanahnya saya bentuk, tanamannya saya tanami, sayurannya ditanamin, rumahnya saya berdirikan, dan ini semua ada ritmenya gitu loh, ada iramanya, dan itu yang saya kira poetik dalam pengertian itu gitu loh. Jadi rumah-rumah ini, bangunan-bangunan ini materialitas dari dari puisi, istilahnya poetic materiality, benda-benda yang poetik, semacam itu. Jadi saya bukan lagi penyair yang dengan kata-kata, tapi dengan benda-benda dan tindakan-tindakan yang konkret. Makanya kalau dalam studi-studi antropologi yang namanya poetik itu ya orang yang bisa dipercaya masyarakat, bisa mendefinisikan nilai mereka, mengarahkan nilai-nilai mereka kemana, dengan tembang, dengan doa, dengan serat sejarah, dengan ritual, itu poetik. Jimat itu poetik. Aku kasih barang, kamu minum nih, dan yakin sembuh, itu poetik. Dan jimat itu poetik materiality. Benda-benda yang mampu menciptakan realitas. Itulah poetik. Itu poetik. Paham sekarang. Jadi belum tentu ya puisi-puisi cinta kayak orang. Oh iya, kalau kamu nulis puisi cinta nggak bikin orang jatuh hati ya, dan nggak mampu menciptakan apa itu cinta sebagai satu dunia. Kata Chairil Anwar, puisi yang baik adalah puisi yang mampu menjadi sebuah dunia, artinya menjadi poetik gitu, menjadi realitas gitu loh. Gitu. Nah, ya itu semacam itu kurang lebih yang saya sampaikan tentang makna poetik dari Sanggar Matur Nuwun ini. Tapi saya juga hanya vehicle of God, saya hanya instrumen dari Tuhan gitu loh. Saya hanya mengikuti jalan takdir saja. Ini semua sudah ditulis di sana dan saya baiklah saya perankan gitu loh. Lengkap dengan seluruh kegembiraannya, duka citanya, pahit getirnya, manisnya. Saya telan semua sebagai salah satu cara saya untuk bernegosiasi dan bercanda dengan takdir ilahi. Menjalankan peran sesuai skenario-nya. Lanjut mungkin terkait mungkin sekarang udah masuk ke refleksi tadi udah disinggung kayak bakal ada robotiknya gitu. Iya, nanti pesantren ini mungkin akan lebih banyak laboratoriumnya daripada asramanya. Jadi ini laboratoriumnya tuh tentang teknologi, laboratorium pertanian, kemudian laboratorium seni ada gamelan, ada visual art, kemudian mungkin ada lab tentang ini yang menarik, makanan, tentang kulineri, tentang sehat, iya, makanan sehat, iya, gitu iya, tapi dikaitin sama nutrisinya dan segala macam akan ke sana. Karena ada beberapa pihak yang memang ingin kerjasama seperti itu dengan, lagi ke tadi, iya, permintaannya ada keluarga yang memang studi soal itu, kemudian ingin mendedikasikan sebagian keahliannya untuk pesantren, ya saya wadahi. Nah ini sih mungkin yang basic pertanyaannya, kenapa namanya Matur Nuwun? Ya terima kasih ya, saya cuma dikasih kan, saya dikasih. Hidup itu dapat ide dari mana Gus? Iya, hidup saya dikasih, bener nggak? Iya. Hidup kita dikasih, rezeki kita dikasih, ya kan? Jiwa kita dikasih, bahasa aja kita dikasih dari sejarah, oksigen dikasih. Ya ini sebagai ucapan terima kasih, kita mengolah seluruh apa yang kita beri dan untuk dikembalikan lagi kepada yang semua hal, semua pihak yang telah memberikan pada kita, dan yang maha memiliki, Tuhan yang maha memiliki semua. Jadi ini semacam syukur, iya semacam itu, syukur kepada Tuhan dan kepada semua pihak yang sudah menyumbangkan pikiran, tenaga, perasaan, bahkan material, waktu untuk bersama-sama terlibat dalam sanggar yang memang saya hanya dipasrahi gitu loh, punya tanggung jawab tapi mereka semua yang membuat ini semua bermanfaat dan bermakna. Matur nuwun itu terima kasih teman-teman, guys.
thank you. Nah, sebelum thank you udah mengakhiri nih, tapi mungkin mau bahas ini sih Gus, satu lagi nih, kayak tadi yang bayangannya. Tapi udah sebenarnya dibahas sih teman-teman, tadi yang bayangan di mata sama 10 tahun ke depan tadi. Iya. Singgung. Ada perencanaan strategisnya. Oh, iya. Ada. Istilahnya strategic planningnya itu ada untuk sampai 15-an tahun ke depan. Jadi saya bikin per 2 tahun. Dari 15 tahun dibagi 15, dibagi 3, kemudian dibagi per tahun semacam itu. Jadi kalau saya bangun semua secara infrastrukturnya dalam tempo cepat, tapi tidak ada SDM-nya, nggak mampu. Jadi ketika saya bangun infrastruktur, kemudian juga dikaitkan dengan SDM-nya itu sudah ada belum sih? Masyarakatnya sudah cukup siap atau belum sih, itu semacam itu. Jadi mencari titik keseimbangan, bagaimana perubahan itu tadi, perubahan tata lembaganya, kemudian sumber daya manusianya, dan perubahan sosiokultural dan ekonomi masyarakatnya itu bisa ada di titik yang bisa selaras gitu loh. Karena kalau ada gap tinggi, nanti ada problem struktural dalam jangka panjang, dan itu lebih sulit nanti untuk diperbaiki. Ya. Kayak ini terakhir banget teman-teman, ini itu. Nah, kalau ada nih orang yang bakal atau kedepannya bakal ada yang inisiasi kayak gini, ya kayak sanggar, entah terserah lah mau nyebutnya ruang alternatif lah, alternatif madrasah atau apa. Nah itu apa sih pesan Gus Icul nih? Apa sebagai semangat mungkin atau juga peringatan gitu. Kalau di kota-kota besar mungkin udah banyak ya, maksudnya kalau ya urban gitu ya saya tidak tahu ya, tapi yang saya pentingkan adalah tetap menekankan bagaimana sih manusia itu bisa tumbuh secara holistik, karena potensinya itu banyak. Ada yang menekankan kesalehan tapi juga formalnya saja, tapi aspek emosinya, aspek mentalnya itu juga penting. Dan agama tuh dihadirkan sebagai wahana yang dihayati, bukan hanya dipikirkan. Jadi agama tuh sekarang menjadi pemikiran. Padahal agama mungkin kalau buat saya lebih penting menjadi penghayatan hidup sehari-hari, gitu. Bukan pemikiran hidup sehari-hari. Nah, lebih jauh lagi, bahkan agama menjadi ideologi, sehingga dia menjadi sesuatu yang terlalu absolut ya. Ketika ada perubahan ekonomi atau segala macam, dia menjadi sulit beradaptasi, dan itu menciptakan, di satu sisi mungkin bisa membuat orang lewat agama bisa sangat cepat ya, tapi semakin cepat satu perubahan, di situ biasanya errornya juga semakin tinggi. Seperti mobil F1 nih misalnya, tingkat kecepatannya tinggi, maka dibutuhkan kemampuan akselerasi yang baik. Ya, nah itu yang saya tidak punya kapasitas yang besar untuk melakukan perubahan. Jadi saya ingin lebih bukan lebih santai, lebih sesuai dengan kemampuan yang ada dan track yang ada gitu. Kami ada di track yang mungkin nggak terlalu ambisius ya, dan biasa-biasa saja. Tapi yang penting sampai ke tujuan. Dan mungkin tujuan kami juga agak berbeda dengan mimpinya juga berbeda gitu loh. Ini menciptakan masyarakat yang bahagia, sejahtera, dan berbudi pekerti luhur, sesederhana itu. Bahwa nanti mereka menjadi ahli robotika, menjadi ahli pertanian yang hebat atau apa, tapi 3 aspek itu yang paling penting, menjadi manusia yang bahagia, yang arif, yang seperti itu, yang sederhana apapun prestasinya gitu, apapun jabatannya itu. Itu pesan-pesan buat di luar sana ya Gus. Mungkin bakal kedepannya nanti siapa tahu ada yang menginisiasi hal yang sama ya. Mungkin itu sih teman-teman perjalanan kita diskusi. Sebenarnya nggak diskusi agak satu arah, tapi insya Allah diskusi lah ya Gus. Nah, ini saya dapat banyak banget pengetahuan baru tentang sanggar ini sendiri, dan ilmu sebenarnya masih banyak yang perlu dikeruk, tapi ini untuk kasarannya masih ini dulu ya Gus ya. Itu teman-teman, jadi terima kasih banyak atas sami-sami Rama atas wawancaranya, semoga risetnya lancar. Amin. Dan makasih teman-teman yang di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.